Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sewaktu sakit menjelang ajalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat menangis. Hal demikian ditanyakan oleh para sahabatnya, dan Abu Hurairah mengatakan, saya menangis bukan karena memikirkan dunia, akan tetapi saya menangis karena membayangkan begitu jauhnya perjalanan menuju ke negeri akhirat. Fatifillah rahimakumullah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Hurairah, sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang melakukan perjalanan tanpa menyiapkan bekal yang memadahi, maka perjalanan itu akan terasa berat, perjalanan itu akan terasa susah, dan hanya ada dua kemungkinan: mati di tengah jalan atau kembali pulang ke rumah. Karena sesungguhnya ikhwati fillah rahimakumullah, perjalanan adalah memerlukan bekal. Ketika seseorang berjalan atau mengadakan perjalanan dari rumah ke tempat kerja, paling tidak ia memerlukan bekal transport pergi pulang. Ketika seseorang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, tentunya dia harus mempersiapkan bekal yang lebih banyak lagi. Apalagi perjalanan menuju ke negeri akhirat, ikhwati fillah, ini harus kita persiapkan bekalnya dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karenanya ikhwati fillah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ini adalah ayat bela sungkawa ikhwati fillah, di mana seluruh yang berjiwa di alam jagat raya ini akan merasakan kematian. Orang yang baik akan mati, orang yang jahat akan mati, orang yang kaya akan mati, orang yang miskin juga akan mengalami hal yang demikian. Orang yang sombong, orang yang rendah hati, orang yang berkuasa, orang yang menjadi rakyat biasa, orang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, semuanya akan mengalami kematian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita melihat jam, baik itu jam dinding, jam tangan, atau jam yang berada di HP, kita sering menganggap bahwa jam itu hanyalah semata-mata penunjuk waktu saja. Kita sering menganggap bahwa jam itu hanya sekedar alat penunjuk waktu. Padahal sesungguhnya saudara-saudaraku, jam ini adalah alat transportasi. Jam ini adalah alat transportasi yang super canggih, di mana beliau akan terus melaju ke depan dan tidak pernah mundur ke belakang, apalagi berhenti di tengah jalan. Dan jam itu transportasi yang akan membawa kita ke alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Fatifillah. Sebagai seorang muslim, ketika kita melihat jam, baik jam dinding, jam tangan, atau jam yang berada di HP, harusnya kita selalu ingat kematian. Harusnya kita selalu bermuhasabah tentang kematian, bahwa waktu inilah yang akan membawa saya ke alam berikutnya. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Kadang memang kita sering alpa. Kita menganggap usia kita itu hanyalah semata sebagai angka-angka belaka. Padahal usia kita, waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat berpengaruh dalam kehidupan yang selanjutnya. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Bagi dunia mungkin kita seorang miliarder. Bagi dunia mungkin kita seorang yang kaya raya. Bagi dunia kita mungkin seorang selebritas. Bagi dunia mungkin kita seorang tokoh penting. Tapi bagi malaikat maut, kita hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar untuk dicabut nyawanya. Bagi dunia mungkin kita seorang yang sangat gagah perkasa, seorang yang kuat, seorang yang punya power, seorang yang punya karismatik, punya kita jabatan yang tinggi, popularitas yang luar biasa.
tetapi bagi malaikat maut kita tidak ada apa-apanya. Hanya tunggu meninggal jawab atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kapan ruh kita ini disuruh menjabutnya, maka saat itulah malaikat maut akan menjabut ruh kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat segala pemutus kenikmatan. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, sering mendapat informasi atau sering mendapatkan pemberitahuan bahwa si fulan meninggal dunia, artis fulan meninggal dunia, pejabat fulan meninggal dunia, tokoh fulan meninggal dunia, saudara fulan meninggal dunia. Sungguh ikhwati fillah rahimakumullah, suatu hari nanti akan ada pengumuman itu ditujukan kepada kita. Suatu saat nanti orang akan mengatakan hari ini Amin Zubaidi meninggal dunia, dan saat itulah kita benar-benar telah tutup usia. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, lalu apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian ini? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah dengan amal-amal yang baik. Wala yusrik bi ibadihi rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali kalian musyrik atau berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kunci keselamatan itu ada dua. Pertama, memperbanyak amal-amal kebaikan, dan yang kedua adalah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah mematikan kita, menghidupkan kita tidak lain hanyalah untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi ayat ini sekaligus menjadi perenungan ikhwati fillah. Siapakah di antara kita yang hadir di masjid ini yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang paling baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang hadir ini pada hari ini? Jawabannya adalah yang senantiasa memperbaiki amal-amalnya. Tidak peduli masa lalunya seperti apa, tidak peduli dosa masa lalunya begitu menggunung, asalkan hari ini kita senantiasa merubah diri kita, berusaha untuk berhijrah dari yang lemah ibadah menuju ke kuat ibadah, dari yang tadinya cinta kepada dunia kemudian cinta kepada akhirat, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, saatlah kita hari ini untuk taat kepada Allah. Saatlah hari ini kita untuk bertaubat kepada Allah. Saatlah hari ini kita untuk mengedepankan cinta kita kepada akhirat yang akan kita tinggali selama-lamanya di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dan carilah kebahagiaan olehmu yang telah Allah sediakan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini sebenarnya ayat agar kita fokus mengejar akhirat, walaupun kita juga tidak dibenarkan jikalau meninggalkan dunia seluruhnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, kita tidak boleh meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi kita disuruh fokus agar mengejar akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita perbanyak amal kita semampu kita, dan kita berdoa kepada Allah agar suatu hari ketika kita dijabut ruh ini dari badan kita, semoga kita semuanya husnul khatimah, kita menjemput kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga benar-benar menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat.